Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Jadi kali ini kita akan review sedikit ya tentang Junji Ito. Jadi ceritanya ini komik. Ini bukan koleksi saya, ini koleksi teman saya. Jadi teman saya itu suka baca buku lah ya. Jadi bukan cuma komik, novel segala macam. Jadi kemarin dia jadi habis beli, habis baca dia jual gitu. Jadi dia nggak koleksi, dia nggak simpan punya karena yang dia baca itu banyak banget. Jadi dia nggak ada tempat buat simpan. Jadi kemarin dia titip ke aku jual dan ini semua sih sebenarnya udah terjual. Cuma aku belum kasih ke orangnya karena aku masih izin sama orangnya buat baca dulu. Ya, yang beli teman saya juga. Jadi ceritanya itu ini ya, kelihatan nggak? Jadi aku kemarin sudah baca 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi Frankenstein aku belum baca. Jadi so far ya, kalau kalian ada baca komik horor, bisa dikatakan nih Junji Ito ini salah satu yang the best ya. Nah, untuk beberapa komik ini saya akan bahas sedikit. Untuk fragment horror ini ceritanya tentang short story. Jadi dalamnya banyak cerita. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ini ada beberapa cerita ya. Tiap cerita beda. Nah, untuk komik luar ya, yang satu hal yang bisa kalian pastikan adalah untuk komik Junji itu nggak ada sensornya ya. Jadi saya tidak sarankan untuk kalian yang underage ya, di bawah umur tidak cocok, dan memang kontennya itu berat banget nah, bukan komik-komik yang gampang dibaca. Jadi saya nggak sarankan kalau kalian beli untuk anak kecil ataupun ya untuk saudara yang masih underage ya. Nah, ini yang fragment of horror. Terus ada Remina. Remina ini satu cerita tentang planet. Jadi ini settingnya di masa depan sih. Jadi kalau kalian lihat di sini ada pesawat lah, ada mobil terbang lah, macam-macam gitu ya. Nah, Remina yang seperti ini. Nah, ini satu cerita. Nah, terus ada Love Sickness. Love Sickness ini tentang obsesi ya, cinta. Love Sickness. Nah, buat kalian yang pernah baca komiknya Junji Ito, kayaknya nggak heran lagi ya, nggak asing lagi dengan artnya. Artnya benar-benar bagus sih. Beda ya. Nah, ini yang Junji Ito. Love Sickness kalau nggak salah bagian belakang ada cerita pendeknya. Ada sedikit cerita pendek. Nah, Love Sickness. Nah, Uzumaki ini satu cerita juga. Kalau kalian tahu ya, Uzumaki ini dulu ada bajakannya. Bajakannya 3 buku yang spiral-spiral ya, yang ginian. Nah, ini ada halaman warna, terus ada chapternya, total ada 20 chapter. Ya. Terus ada Afterwards. Afterwards-nya seperti ini, about the author gitu. Ya, Afterwards-nya. Jadi ini tentang si Junji Ito-nya. Nah, yang pengen saya rasa lah ya dari yang saya baca di 5 buku ini ya. Ini gila, ini bagus banget. Jadi ceritanya ini ya dari novelnya Osamu Dazai. Jadi Osamu Dazai ini ya salah satu pengarang ya, dia sudah meninggal ya, meninggal dengan cara bunuh diri di usia 38 tahun. Jadi ini bisa dikatakan seperti satu kisah hidup dari Osamu Dazai-nya sendiri. Judulnya No Longer Human, dan dari yang saya baca ya, ini No Longer Human yang merupakan novel best selling nomor 2 di Jepang sampai sekarang. Jadi nomor 2-nya gitu ya. Nah, jadi novelnya itu kalian bisa beli terpisah lah ya. Ada apa namanya? Ada yang terbitkan ya. Aku lupa penerbitnya, ada yang terbitkan. Nah, untuk saya akan lebih bahas di sini karena gila, ini aku bukan penggemar Junji Ito ya, aku bukan penggemar komik horor, tapi ini bagus banget ya. Nah, ini covernya ada jaket cover ya, jaket cover. Terus ini ada sekilas tentang Osamu Dazai. Ini Junji Ito, Osamu Dazai. Jadi bisa dikatakan seperti tribute-nya. Kalau kita ada baca Pluto ya, itu kan ada bisa dikatakan satu tribute ya dari Naoki Urasawa terhadap Osamu Tezuka gitu ya. Nah, ini tribute dari Junji Ito mungkin ya untuk Osamu Dazai, saya nggak tahu sih. Tapi ya ini hardcover ya. Itu ada cover jaket, terus ini ada. Gila, ini
cerita ini, aku nggak baca novelnya, jadi saya nggak bisa bandingkan novelnya dengan komiknya, tapi ini gila, ini bagus banget. Nah, jadi ini bagian depan itu ada apa namanya, halaman warna. Jadi penggambaran tentang masalah sosial, tentang depresi, tentang kekecewaan, putus asa, kemarahan, cinta, kecemburuan. Wah gila, ini lengkap banget komik ini, bagus banget. Jadi personalnya saya bukan penggemar Junji itu ya, tapi cerita dari ini ya, saya merasa penyampaian gambarnya, storytellingnya, artnya itu on point banget untuk menceritakan kisah ini. Nah, satu hal yang perlu kalian ketahui, ini benar-benar nggak cocok untuk anak kecil ya. Kontennya itu benar-benar dewasa, tentang pembunuhan, tentang apa namanya, konten yang tidak cocok untuk anak kecil ya. Ya, terus gambar seperti ini. Nah, jadi kalau kalian sering baca ya komiknya Junji itu, kalian sudah tahu ya artnya itu benar-benar out the box ya, tentang ya macam-macam lah. Nah, jadi ini merupakan adaptasi ya dari novelnya Osamu Dazai No Longer Human. Jadi mungkin kalau kalian tertarik ya, kalian boleh baca novelnya dulu, baru kalian baca komiknya. Tapi aku nggak pernah baca novelnya sih, cuman dari komik ini memang bagus banget. Nah, dari gambar cerita, jadi dari yang saya baca ya, katanya ini merupakan satu apa namanya, kisah hidup dari Osamu Dazai-nya sendiri ya, tapi saya nggak tahu juga, kalian perlu baca lebih banyak tentang novelnya, saya nggak bisa bandingkan. Tapi kalau kalian baca ini bagus banget, sumpah. So far ya, dari semua karyanya Junji itu, ini yang the best. Nah, ini Osamu Dazai. Nah, ini translation, bibliografi. Ini terbitnya kayaknya ini masih baru, 2017 ya, nggak baru-baru banget sih. Oke. Nah, jadi sedikit lah ya tentang Junji Ito ya. Aku habis baca yang Remina. Saya ada satu lagi, Frankenstein, ini yang saya belum baca. Overall ya, mungkin kalian kalau baca best of bestnya yang pernah diterbitkan MMC, kalian bisa sedikit banyak tahu ya gambaran komik yang bakal disajikan ya oleh Junji Ito. Itu lebih kurang temanya out of the box, liar, terus bener-bener nggak bisa kalian tebak itu jalan komiknya seperti apa. Itu yang pertama. Terus artnya itu benar-benar bagus dalam segi horor ya. Kalian jangan bandingkan untuk segi yang lain ya, tapi untuk segi horor itu artnya benar-benar bagus. Nah, untuk buku ya, memang kalau Junji itu karena kan kontennya itu lebih dewasa. Kalau kalian mau yang unsensor, kalian terpaksa harus beli yang impor, yang bahasa Inggris ya, baru bisa unsensor. Tapi kalau kalian beli yang lokal, saya yakin itu bakal disensor habis-habisan, karena komiknya benar-benar eksplisit banget ya. Contohnya di sini seperti, saya cari lah ya. Nah, kayak ginian ini pasti disensor. Terus, nah seperti ginian ini pasti disensor juga. Ini bakal disensor. Jadi kalau kalian mau yang versi unsensor ya, kalian harus nabung buat yang impor. Tapi saya rasa ini komik yang satu ini worth it banget, Saya jadi consider untuk koleksi ya, ini bagus banget. Oke, sekian untuk review Junji Ito ya, sampai di sini. Kebetulan karena dipinjamin ya, jadi saya baca dulu, sekarang saya review. Ini yang mau saya baca, ini yang terakhir. Ini belum sih, jadi aku nggak tahu ini ada berapa cerita ya. Frankenstein. Ya, jadi untuk Frankenstein mungkin saya kasih lihat gambarnya aja. Jadi ini berarti kolaborasi lah ya antara Junji Ito dengan Mary
siapa namanya yang ngarang Frankenstein? Mary Shelley ya. Ini harganya lumayan ya komik Junji itu ya, karena semua hardcover, terus memang kertasnya bagus, beda. Oke, sekian untuk review sedikit lah, review tentang Junji Ito. Buat kalian yang suka horor silahkan. Buat kalian yang mau tunggu yang lokal juga silakan, karena lokal itu kan ada cerita mau diterbitkan juga ya sama MMC, cuman ya sensornya kalian harus siap-siap terima ya sensor di Indonesia. Oke, sekian untuk review Junji Ito sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.